Selamat pagi jemaat sekalian. Siap mengikuti rencana Tuhan? Ya, banyak mau ikuti seluruh rencana Tuhan. Wow, luar biasa. Ya. Karena mengikuti rencana Tuhan kadang ya bisa bikin kita happy, tapi tidak selalu. Ya. Loh, kenapa? Banyak orang pikir kalau ikut Tuhan itu akan happy, senang terus, ya, tidak pernah susah di dunia ini. Padahal Tuhan tidak pernah janji begitu. Tuhan tidak pernah janji. Oke, jemaat sekalian, Tuhan janji apa? Langit tidak selalu biru, ya, tidak selalu. Tapi Tuhan janji menyertai, ya, sesulit apapun juga. Di abad pertengahan, orang-orang yang mengikuti kebenaran sangat menderita. Ya. Orang pertama yang dianiaya oleh Zwingli, Bapak Reformator. Anda pernah dengar nama Zwingli? Ya, teman baik dari John Calvin. John Calvin menguasai kota Geneva dan Zwingli menguasai kota Zurich. Dan orang pertama yang Zwingli tenggelamkan ke dalam sungai itu Felix Manz, muridnya, umur 22 tahun. Ya, karena dia mengikuti para Anabaptis, minta dibaptis ulang di sebuah sungai kecil di hutan. Dan ketahuan oleh Zwingli, akhirnya terbit peraturan siapa yang dibaptis kedua kali akan dibaptis ketiga kali. Dengan diikatkan ke lehernya batu, ditenggelamkan di sungai Limat. Ya, itu yang terjadi. Jadi, ya, tetapi hari ini Felix Manz sudah di sorga. Felix Manz sudah pasti dia di sorga. Zwingli, Bapak Reformator, saya tidak berani yakin dia di sorga. Karena dia akan ketemu Felix di situ. Orang yang dia tenggelamkan. Oke, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Tanggal berapa kita ulang tahun gereja? 22. Ya, Anda tahu temanya apa? Temanya adalah mengestafetkan kebenaran. Mari mengestafetkan kebenaran dari generasi ke generasi. 30 tahun sudah cukup waktunya. Ya. Yang lahir pada waktu Grafe berdiri itu Mimi ya. Nah, Michelle itu ya. Sudah 30 tahun. 30 tahun. Ya. Jadi 30 tahun lumayan lama, tidak terlalu lama, tapi lumayan lama. Oke, ini lagu tentang mengestafetkan kebenaran. Ada di warta Anda? Menuju HUT gereja bukan cuma tanding pingpong, tanding badminton, tanding futsal. Lagunya juga harus sudah dikumandangkan terus. Ya. Saya belum terlalu tua, tapi sudah lebih dari setengah abad. Dan saya sudah mengamati gereja yang bagus-bagus tumbang. Sekolah Alkitab yang bagus-bagus runtuh. Biasanya itu terjadi pada saat pergantian generasi. Biasanya. Ya. Sehingga ya, yang tadinya bagus-bagus. Ganti generasi. Segalanya berubah. Akhirnya rontok, bertumbangan sedikit-sedikit. Ya. Mari kita buka Alkitab kita, ya.
Saya mau lanjutkan khotbah saya 2 minggu yang lalu belum selesai. Di mana itu? Efesus pasal 3, 2 Timotius pasal 3. Ayat 1 sampai 5. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5. Ingat kita baca ini minggu pertama? Coba kita baca lagi. Ayat 1 sampai 5. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu, kata Paulus. Kita berdoa. Tuhan, apa yang kami baca, yang dituliskan oleh Rasul Paulus, yang kami sangat yakin ini diinspirasikan, memberitahukan kepada kami, sekaligus mengingatkan kami tentang keadaan akhir. Sebelum Engkau memanggil kami pulang, sebelum bunyi sangkakala, di mana kami naik ke atas menyongsong Engkau di angkasa, bahwa keadaan di dunia ini tidak akan baik-baik saja. Tuhan tolong pimpin kami, supaya kami orang-orang yang percaya kepadamu, yang sungguh yakin di tangan kami yang kami pegang adalah firman-Mu. Supaya kami diberi hikmat, akal budi. Supaya kami sungguh Tuhan ada di pihak-Mu. Kami menjalankan program-Mu. Kami justru adalah orang-orang yang melaksanakan proyek-proyek-Mu. Tuhan pimpin kami, pegang kami Tuhan. Kalau kami harus mengalami hal-hal yang sulit. Tuhan, satu hal yang kami sangat ingin. Engkau tidak pernah tinggalkan kami, mendampingi kami, bersama kami, memegang tangan kami, melewati semua itu Tuhan. Sehingga kami kuat, kami sungguh bisa menjadi alat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, saya tidak tahu bagaimana perasaan kamu jikalau kamu membaca, melihat video pendek dan lain sebagainya, di mana kekristenan menurun. Ya. Gereja dari 1000-an orang tinggal 50-an orang. Dan yang sangat menyedihkan adalah hampir tidak ada orang muda. Hampir tidak ada orang muda. Ya. Di Tabernakel, karena mereka online juga, bisa dilihat di YouTube. Keadaan gerejanya sudah seperti apa. Pada waktu saya sama Pak Soeharto dan Simu Desember yang lalu pergi ke Amerika di sana, Minggu pagi kami sengaja mengunjungi satu gereja baptis. Dan yang hadir nggak sampai 50-an orang. Saya berbicara kepada yang lumayan tua. Saya tanya apakah dia adalah yang maksudnya orang awal, start awal di sini. Oh ya, dia bilang. Saya lihat dia punya gereja bisa muat 200-an. Saya tanya, ya 200-an lebih 300. Saya bilang, dulu bagaimana? Oh ya, dia bilang, dulu penuh Pak. Dulu penuh, kami dulu penuh. Loh sekarang kenapa enggak sampai 50-an orang? Dan saya lihat-lihat orangnya. Yang muda hanya sekitar 2 orang. Begitu. Saya bicara dengan Pak Soeharto, saya bilang, lihat Pak,
Sungguh menyedihkan juga keadaan di sini. Nah, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, bukan cuma itu. Yang lebih parah ada sekolah teologi. Sekolah teologi lebih parah. Ya. Anda boleh cek di STT di Indonesia. Keadaannya seperti apa. Ya, dan di Amerika, satu persatu STT tumbang. Satu persatu. Mengapa? Tidak mungkin bisa bertahan. Jumlah muridnya berkurang. Jumlah anggota jemaat yang menunjang itu berkurang. Ya. Ketika bertumbuh, sampai kepada satu keadaan memiliki fasilitas yang besar seperti dulu waktu saya di sana tabernakel. Walaupun sudah menurun, tapi sekitar masih 700-800-an orang. Masih mampu membayar listriknya. 1 bulan hampir $10.000 listrik saja. Ya, belum yang lain. Karena AC sentral. Ya, semuanya gitu. Sekarang dengan jumlah jemaat tidak sampai 50-an orang, tidak mampu untuk membayar listrik $10.000 1 bulan. Pasti ada banyak tempat di shutdown. Ya. Dan akan menurun. Yang lebih parah adalah jumlah mahasiswa. Tidak bisa dipertahankan lagi. Nah, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, minggu yang lalu, saya pergi ke RBC tempat kita. Ya, saya janji sama mereka 1 bulan 1 kali akan datang. Karena mereka bilang sangat perlu. Kalau saya tidak datang, Stephen akan datang atau Andrew akan datang ya, di sana. Hal yang menyedihkan dalam rapat adalah bahwa mahasiswa kita di sana tinggal 6 orang. 2 orang yang wanita, 4 orang laki-laki. Anda tahu, tahun-tahun dulu sebelumnya, hampir 100. Ya, hampir 100 orang. Mengapa tinggal 6 orang? Yang laki 4 orang, yang perempuan 2 orang. Sampai hari ini, bulan Mei, kita akan masuk kuliah lagi bulan Agustus. Belum ada yang daftar. Jikalau Anda orang Kristen yang lahir baru, semua berita ini akan membuat kita menangis. Ya. Berita ini akan membuat kita sangat sedih. Sangat sedih. Mengapa bisa begitu? Apa sesungguhnya yang terjadi? What happened? Kenapa? Apa yang salah dengan kekristenan? Apa yang salah dengan kita? Apa yang salah dengan generasi ini, Tuhan? Kenapa jadi begini? Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Ini bukan berita yang menyenangkan. Saya rapat di sana mau menangis rasanya. Ya. Sekarang secara keuangan tidak perlu khawatir. Saya kasih tahu Anda. Kebun sawit kita 1 bulan sekarang menghasilkan sekitar 60-70 juta. Sudah cukup. Sekarang kita memakai uang kita untuk memperbaiki gedung-gedung kita yang rusak, membangun 2 rumah lagi dan lain sebagainya. Kenapa kalau orang yang nggak ada bagaimana? Kalau orangnya tidak ada, gedungnya bagus gimana? Wih, saya ingin membagikan kepada Anda supaya saya bukan pusing sendiri. Betul nggak? Supaya Anda ikut berdoa. Anda ikut memikirkannya. Setidaknya sama-sama pusing dengan saya. Gimana?
Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Memang begitu. Nah lalu kita baca ini di ayat ini tadi. It's okay. Banyak penyebabnya. Kalau kita mau kumpulkan, kalau kita mau bicara, kita kumpulkan. Ada banyak faktor menyebabkan itu. Memang ini yang Rasul Paulus tulis. Manusia akan mencintai dirinya sendiri menjadi hamba uang. Nomor satu, manusia akan kejar perkara duniawi, materi, semuanya itu akan dikejar. Ya, ini adalah sebenarnya konsekuensi dari lebih mempercayai dunia daripada apa yang dikatakan Alkitab. Berapa persen sekarang ini anak muda percaya apa yang Alkitab katakan bahwa dunia ini akan binasa dengan segala isinya, bahwa semua materi akan selesai. Tidak ada materi yang tidak akan hangus. Tetapi Tuhan menyediakan bagi orang yang melayaninya kemuliaan yang abadi. Tuhan menyediakan mahkota surgawi. Tuhan menyediakan upah surgawi, hadiah surgawi. Di hati seorang muda, ada berapa persen yang mempercayai itu? Karena yang mempercayainya bagaimana bisa mengejarnya? Seandainya apa yang dijanjikan oleh Tuhan itu di dalam Alkitabnya tidak bisa kita percayai, maka Suento orang yang paling bodoh, tidak cari duit sebanyak-banyaknya untuk mengumpulkan harta di dunia ini. Tetapi jika apa yang dikatakan oleh Alkitab ini benar, dan saya yakin pasti benar, maka semua yang di dunia ini akan berlalu. Dan ketika semua yang di dunia ini berlalu, saat itulah bersama dengan Tuhan menikmati kemuliaan. Ada banyak pengajaran yang salah. Ada yang berpikir dan mengajarkan, dia memakai perumpamaan yang salah. Mereka mengajarkan perumpamaan yang salah begini. Ada orang masuk jam 8, orang masuk lagi jam 10, orang masuk jam 12, orang masuk jam 3, kemudian jam 5 bagi gaji. Katanya gimana? Semuanya dapat 1 dinar. Sehingga ini disalah tafsirkan dengan mengatakan bahwa nanti masuk di surga semuanya sama. Jadi orang yang paling malas. Paling malas. Dulu saya pernah punya majelis, bukan diaken, gereja dulu namanya majelis. Saya ajak dia rajin bersuka. Apa-apa dia bilang, aduh saya nggak mau rajin-rajin. Dia ada banyak kerjaan. Saya nanti masuk surga dapat hadiah. Saya nggak perlu hadiah itu. Saya masuk surga seperti, tahu nggak dulu masih ada bus BPD itu. Ya, BPD. Dia bilang kaki saya satu aja nyangkut di pintu, kan dulu kan busnya kalau padat itu kan kaki satu di pintu gitu. Ya, dia mau masuk surga kaki satu di pintu begitu. Saya bilang, aduh Alkitab ngomong nanti masuk surga itu tiap-tiap orang akan diberi hadiah yang berbeda-beda. Banyak orang Kristen tidak tahu ada 2 pengadilan. Satu pengadilan anak domba disebut Bema Kristus. Itu mengadili semua orang yang masuk surga. Dan satu pengadilan tahta putih itu mengadili semua orang yang ke neraka. Loh, banyak mereka langsung bertanya, kenapa masuk surga diadili lagi? Kenapa masuk neraka diadili lagi? Apakah perbuatan menentukan orang masuk surga, masuk neraka? No, bukan. Yang menentukan orang masuk surga, masuk neraka itu adalah imannya. Adakah dia bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus atau tidak?
Kalau dia bertobat percaya kepada Tuhan Yesus masuk surga. Kalau tidak, masuk neraka. Lah kan diadili apa? Karena semua yang masuk surga akan menerima kemuliaan yang berbeda-beda. Menerima hadiah yang berbeda-beda. Dan yang masuk neraka, mereka akan dihukum dengan hukuman yang berbeda-beda juga di neraka. Kenapa? Karena Tuhan Maha Adil. Tuhan Maha Adil. 1 gelas air putih saja Tuhan hitung. Apalagi lebih dari itu. Betul. Oleh sebab itu saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Bagaimana mungkin seorang bapak tua percaya Tuhan di detik-detik hidupnya sedang didorong dari keluar dari ambulan masuk ke ruang operasi, percaya Tuhan Yesus, kemudian operasinya gagal, mati. Sama-sama masuk surga dengan seorang yang menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan, memberitakan Injil, jadi misioneri, ya, mengalami segala macam kesusahan. Ya. Adoniram Judson pada waktu di Myanmar, karena dia kulit putih, Myanmar pada waktu itu sedang perang kemerdekaan, menyangka bahwa dia itu spy dari Inggris. Dia sempat dipenjarakan beberapa tahun. Dan zaman itu tidak ada handphone, nggak ada apa. Yang kasihan tuh istrinya. Suaminya pergi menginjil, nggak pulang-pulang, bukan hitungan hari, bulan, tapi tahun. Sampai kebingungan dia. Kebingungan. Nggak ada berita suaminya, nggak pulang-pulang. Dan Adoniram Judson ditangkap, dituduh mata-mata, gitu. Dituduh mata-mata dan dikurung berapa tahun saya lupa. Sampai dia, wah, ya. Setelah mereka yakin dia bukan mata-mata, dia hanyalah pemberita Injil, mereka lepaskan dia. Saudara yang saya, ya, dia sampai istri pertama mati, istri kedua mati. Wah, ya. Dan Tuhan mengizinkan misioneri menguburkan anaknya. Satu persatu anak William Carey mati. Kenapa Tuhan izinkan? Karena pada saat menguburkan anaknya, disitulah berita Injil mengagetkan orang India yang mandi air lumpur di Sungai Gangga. Ya. Mengapa mereka nyanyi? Mengapa berbeda sekali dengan kita? Saat itulah ada banyak pertanyaan demi pertanyaan. Dan itu berita disampaikan. Nah, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Di sini dikatakan, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka punya uang, sombongnya bukan main. Sekarang penuh dengan video TikTok, YouTube, segala macam, Instagram. Orang-orang berduit jadi CEO, ya. Lalu ya, menghina-hina tukang parkir, macam-macam. Semua orang merasa. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, apa yang dikatakan oleh Alkitab, benarkah itu akan terjadi? Benarkah ada surga dijanjikan? Benarkah ada kemuliaan nanti akan kita terima? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di situ iman. Iman itu atas sesuatu yang kita belum lihat. Andaikan kita dikasih lihat, gitu, William Carey sudah terima kemuliaannya dan dengan hebat sekali di surga. Karena sudah lihat. Jadi kita pun terpacukan. Itu bukan iman. Itu karena kita sudah lihat. Betul, sudah lihat. Tapi persoalannya kalau belum lihat, itu hanya dijanjikan di dalam Alkitab. Bagaimana? Hanya dijanjikan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Jadi, faktor pertama mengapa jumlah mahasiswa teologi turun
adalah semakin berkurangnya orang-orang muda yang memiliki mata rohani melihat jauh ke depan sampai di surga. Memang banyak orang Kristen mengalami, apa istilahnya itu? Kalau mata kita nggak bisa lihat jauh, cuma lihat dekat, itu namanya apa? Karena orang Kristen makin hari lihatnya makin dekat. Dulu melihatnya itu adalah tanah kusir, nggak jauh. Sekarang agak jauh sedikit sampai ke San Diego. Nggak bisa lihat lagi sampai ke surga. Sesuai dengan janji. Jadi kenapa sekolah teologi jumlah mahasiswa berkurang? Karena orang-orang muda dipicu oleh orang tuanya juga. Ya, dipicu oleh orang tuanya. Saya lupa namanya, tapi Anda baca. Ada seorang ibu. Ketika anaknya minta izin, dia mau berangkat ke Afrika, ke Kongo. Dan dibilang kepada anaknya, anakku, dia bilang, ibu lebih senang mendengar berita kamu mati di sana. Entah apa sebabnya, karena kamu memberitakan, daripada kamu batal kemudian pulang dan bikin malu saya. Kita bilang ini hebat. Ya, kenapa? Karena ibu-ibu zaman dulu, dari anaknya lahir, mereka tumbuh besar di pangkuannya. Sudah bilang, nah, nanti besar kamu melayani Tuhan ya. Ya, kamu jadi hamba Tuhan yang baik ya nak. Begitu. Ibu-ibu sekarang beda. Nah, jangan lupa kalau besar belikan ibu tas Gucci ya. Di situ persoalannya. Dan ketika anaknya terbangkitkan semangatnya untuk kejar uang, kadang-kadang kalau kita kejar sesuatu itu bisa kekencengan. Betul nggak? Sekali kekencengan, ibunya ditinggalkan. Dapat istrinya juga mata duitan, atau dapat suaminya juga mata duitan. Nah, habislah segala-galanya. Barunya emosi, anak saya mau juga. Wah, saya bilang, dulu kau dorong dia apa? Mungkin nggak tahu. Sinta waktu itu masih muda. Waktu saya di gereja yang lama. Saya pernah bawa ibu-ibu pergi bersihkan rumah satu orang. Karena saya pergi ke rumahnya besok. Ya ampun. Di meja tamunya itu, mejanya dia punya debu, bisa tulis. Ini seorang ibu tua ini. Lalu saya tanya, saya bilang, nggak punya pembantu. Anak saya bilang nggak perlu. Dia nggak perlu. Lalu anak ibu sekarang di mana? Dia di lantai atas. Kerjanya di mana? Di Bursa Efek. Lalu kalau hari Sabtu dia sampai Jumat. Sabtu dan Minggu suami istrinya di atas dan nggak turun-turun. Oh. Lalu sekarang yang kerjakan semuanya saya lah. Saya sampai capek jadi nggak ngelap ini. Minta maaf ya Pak Pendeta. Oh, sebenarnya bukan masalah saya sekarang. Lalu dia nangis. Anak saya satu-satunya setelah suami saya pisah. Dan saya yang membiayainya, menyekolahinnya sampai ke Amerika segala macam. Dia pulang, sekarang dia sudah menikah. Dan saya masih tetap jadi pembantunya. Ini rumahnya begitu kotor, begitu berdebu. Dan saya ajak ibu-ibu, saudara, ayo kita pergi ke rumah si Anu, kita bersihkan rumahnya. Biar anaknya malu. Ketika kamu salah mendorong anakmu,
Bukan hanya Tuhan kehilangan dia, kamu sendiri akan kehilangan dia. Dan pada saat itulah kamu menangis. Dan air mata tidak bisa mengembalikan apapun. Kalau banyak boleh ditampung pakai gelas. Wow, semuanya di sini. Dan mereka akan menjadi pemberontak, akan berontak terhadap orang tua. Pemfina berontak terhadap orang tua. Aduh, berontak terhadap orang tua. Ini selain orang tua, pemerintah semuanya campur aduk di situ. Kalau di Indonesia, kita 17 tahun dapat KTP. Ya kan? Kalau di Amerika 18. Orang-orang di Amerika itu menanti-nanti ya, momen mereka merdeka dapat KTP. Ada banyak yang bilang orang tuanya, oke, Mom and Dad, saya mau pindah ke apartemen. Padahal rumah orang tuanya besar. Pindah ke apartemen, cari kerja, dapat $2.000 atau $3.000, bayar apartemen $500, kemudian live free, se-free mungkin. Akhirnya apa? Aduh, orang tua ya susah hati. Mau apa? Nanti live free di apartemen, mau jadi apa dia? Mau jadi malaikat, jadi setan sudah nggak bisa diurus. Karena dia sudah merdeka. Dia umur 18. Ya, jangan pedulikan hidup saya. Jangan tanya-tanya saya. Akhirnya menghasilkan generasi pemberontak. Ya, pemberontakan pertama itu adalah pemberontakan kepada orang tua. Itu pertama. Ya, padahal orang tua sayang. Ya. Rata-rata orang kan udah dikit anaknya. Saya punya diaken yang membayawai saya waktu itu. Dia manajer sebuah supermarket besar, Kmart. Besar. Wah, anaknya sebenarnya mereka hidup senang. Karena gajinya tinggi, rumahnya besar. Tapi anaknya merasa, kalau tidak tinggal sendiri itu nggak free. Ya. Maksudnya tinggal sama orang tua, nanya ini, nanya itu. Banyak yang mau dia tanya. Repot sekali. Nggak mau. Sama tinggal sendiri aja. Nggak usah tanya-tanya saya. Jangan tanya-tanya saya. Padahal justru kalau ditanya itu kan peduli. Udah makan belum? Makan nggak makan urusan saya sendiri. Waduh, capek lah kalau sudah begitu. Ya kan? Nah sekarang saya tanya, kalau orang di keluarga sudah macam begini, kalau anak sudah model begini di dalam rumah tangga, ya, kira-kira bisa ke gereja nggak? Ke gereja dia akan happy nggak? Enggak, masa bisa happy di gereja? Gereja lebih banyak aturannya daripada bapak gua. Walah, kamu ini, ya toh. Atur ini, atur itu, banyak yang mau diatur. Waduh. Ya. Jadi panitia saja mau pakai seragam, banyak sekali aturnya. Misalnya apa gitu. Repot. Betul nggak? Akan happy kira-kira di gereja? Tidak bakalan. Gereja akan jadi tempat siksaan kedua selain di rumahnya. Betul nggak? Siksaan kedua. Maka itu saya lihat YouTube-nya Tabernakel. Nggak ada anak muda. Saya lihat, ya, waktu kami pergi ke gereja sana lihat anak muda cuma 2. Waduh, sudah ini gawat ini, sangat gawat. Penyebabnya, faktornya, tadi kita sudah nggak bisa. Karena sistemnya
telah sampai sedemikian jauh. Ya. Pemerintah membackup anak-anak setelah mencapai umur 18 tahun, dia bebas. Dia boleh tinggalkan rumah, pekerjaan gampang. Presiden yang tidak menghasilkan pekerjaan banyak, kita turunkan dia. Kita pilih presiden yang bisa membuat ekonomi booming, pekerjaan gampang. Orang tua, jangan banyak omong. Jangan banyak aturan. Setelah memberontak kepada orang tua, gak mungkin bisa ke gereja. Tidak bisa lagi. Karena Tuhanlah yang menaruh semua itu. Nah, ditambah apa lagi? Bagaimana? Saya hari Jumat ngomong di chapel. Istri yang tidak tunduk kepada suami. Suami yang tidak mengasihi istri. Kacau balau. Rumah tangga berantakan. Ketika rumah tangga berantakan, anak pasti jadi korban. Pasti. Anak jadi korban. Di tempat kita di sini ada banyak. Ya. Bagaimana? Berapa anak kamu mendengar kamu kalau istri kamu pembangkang? Berapa banyak bisa? Enggak bisa. Hari Jumat yang lalu, kami membaca di kebaktian chapel Amsal pasal ke-13. Coba ya, Amsal 13. Bunyinya demikian. Anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya, tetapi seorang pencemooh tidak mendengarkan hardikan. Anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya, tetapi seorang pencemooh tidak mendengarkan hardikan. Banyak orang tanya saya, kenapa mendengarkan didikan ayahnya? Ibunya di mana? Ibunya di mana? Ibunya di mana? Saya bilang, yang mengajar itu ayah zaman itu. Ibu itu adalah salah satu pembantu ayah yang memberi contoh kepada anak bagaimana mendengarkan ayahnya. Ya. Jadi ayah yang bagus mendidik. Jadi kalau istri pembangkang, wah, sulit untuk menghasilkan anak yang patuh. Karena itu contoh itu akan diturunkan. Pasti punya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Oh, masih banyak bisa disampaikan di sini. Jadi faktornya kenapa sekolah teologi menurun. Anak muda tidak bisa melihat jauh sampai ke surga. Mereka melihat sampai jauh ke ini, ya, apartemen, ya, ke villa-villa, tidak sampai ke surga. Faktor kedua, bukan cuma sekolah teologinya berkurang jumlahnya, bahkan jumlah jemaat juga kurang. Kenapa? Karena manusia sekali terbiasa memberontak, dia itu sulit untuk dikembalikan kepada suasana teratur, tunduk, rapi. Sulit, karena sudah terbiasa memberontak. Faktor ketiga, kita perlu lihat-lihat jam terus. Beberapa hari yang lalu, ada seorang penginjil kita hubungin saya, Pak,
Saya minta off dulu. Oh ya, sudah. Kenapa kamu minta off dulu? Wah, begini, begitu, begini, begitu, begini, begitu. Dari daftar yang ada di Padang Roh halaman berapa itu, nama-nama penginjil lengkap dengan nomor HP-nya. Saya mendaftar sekitar 30 yang belum berhasil. Belum lagi yang sangat sulit, tersendat-sendat. Mengapa? Nah, coba kita baca satu ayat. Ya, Ibrani pasal yang terakhir, pasal 13. Ibrani pasal ke-13. Surat Ibrani ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada orang Yahudi. Namanya surat Ibrani. Makanya Ibrani itu artinya Yahudi. Jadi surat Ibrani ini surat untuk orang Yahudi. Di pasal yang ke-13, di ayat yang ke-17, agak sedikit mengagetkan. Ini jarang dikhotbahkan. Jarang dikhotbahkan. Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Ya. Pernah satu waktu ada jemaat kita GBIA di satu Tunas. Mereka minta, mereka katakan kepada saya, ini pemimpinnya, penanggung jawab situ tidak bagus, beginilah, begitulah, tidak bagus. Weh. Saya pergi. Selesai kebaktian, saya suruh pemimpin itu pergi beli bakmi. Supaya dia tidak dengar. Setelah dia pergi beli bakmi, ini sisa jemaatnya. Duduk. Sebelah. Kalian ini banyak komplain sama pemimpin kalian. Coba saya mau dengar. Adakah pengajaran doktrin dia yang salah? Enggak ada. Benar semua. Adakah masalah moral dia yang kurang bagus? Enggak juga. Enggak ada, Bang. Oke. Jadi yang kalian komplain itu apa? Beginilah, beginilah. Saya bilang, tiap-tiap orang itu mempunyai stylenya sendiri, mempunyai kebijakannya sendiri, gaya kepemimpinnya sendiri. Dan kalau hal doktrin nggak ada masalah, moral nggak ada masalah, ya dengarkan dia, sudah. Dengarkan dia, baru dia bisa happy memimpin. Ada satu tempat lagi, aduh pusing sekali. Karena yang dipimpin itu banyak bikin pusing, akhirnya dia hanya cuma bisa WA saya. Mesti saya cabut deh. Saya cabut. Saya tidak sanggup. Oke. Sudahlah, nggak sanggup. Akhirnya ditinggalkan. Sekarang nggak ada gembala misalnya. Lalu WA, Pak Suhento, tolong kirim orang. Nah, yang bisa dikirim. Mau kirim siapa? Mau kirim siapa kalau sudah begitu? Mau kirim siapa? Semua jemaat menuntut gembalanya kalau bisa IQ 250. Tapi yang mau jadi hamba Tuhan sekarang justru IQ-nya 75. Misalnya gitu. Nah lalu gimana bisa? Enggak klop.
nggak ketemu. Kebutuhan dari ketersediaan nggak masuk. Akhirnya apa yang terjadi? Iya. Ya ampun. Banyak yang WA saya, dia nyerah, mau cabut. Sudah yang kasih persepuluhan cuma 2 orang. Yang kritik lebih dari 10 orang. Lalu gimana kalau sudah macam begini? Saya yang kurang tidur jadinya. Ya, mikirinnya bagaimana ini caranya ini. Sekarang kalau sudah begini bagaimana ini ya? Yang mengkritik lebih dari 11, yang kasih persepuluhan cuma 2. Itu pun suka-suka dia katanya. Kadang kasih, kadang tidak. Aduh. Saya kadang-kadang, ya, saya sampai umumkan di grup. Saya tidak mau dengar kalian sampai tidak makan. Sudah. Kalian segera telepon saya. Ya. Saya tidak akan membiarkan kalian begitu. Ya. Saya bilang, nah, di sini ada ayat tadi kita baca gini katanya bunyinya. Dengan jalan itu, jemaat yang dengar, jemaat yang patuh, jemaat yang turun. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira. Dengan gembira, bukan dengan keluh kesah. Cobalah melayani sampai, aduh, kenapa begini? Kenapa begitu? Penuh keluh kesah. Siapa yang rugi? Siapa yang rugi? Lalu yang melayani tempat kalian cuma bisa WA Pak Suento, Pak, saya cabut Pak, saya enggak sanggup. Boleh tolong kirimkan tiket enggak saya? Cabut. Nah lalu ada kebaikan enggak? Ada kebaikan? Tidak ada. Tidak ada. Saya sering mengajar dua belah pihak. Sama hamba-hamba Tuhan, penginjil-penginjil kita. Saya bilang, kalian harus pinter-pinter berkomunikasi. Pinter-pinter bergaul. Yang kalian perlu jaga dengan sangat ketat adalah masalah doktrin. Jangan sampai menyimpang dari Alkitab dan moral jemaat. Dijaga. Doktrinnya bagus, moralnya highest, biblical doctrine, purest motivation. Jaga. Atas hal-hal yang bersifat subjektif, kalau bisa mengalahlah. Ya kan? Sebenarnya nasihat ini juga sama dengan kepada jemaat. Amin nggak? Betul nggak? Jemaat juga bertugas untuk menjaga apa? Yang kalian perlu jaga amat sangat itu adalah doktrin kita. Walaupun gembala kalau dia menyimpang ya Pak, enggak gitu loh. Ini sekarang ini kita estafet ini, tadi lagu sudah dinyanyikan ini. Saya sangat khawatir dan sangat tidak mau. Saya pikir yang pendiri-pendiri yang awal-awal semuanya kita tidak mau ini kalau kita ganti generasi jadi amburadul, jadi kacau. Kita tidak mau. Sama sekali tidak mau begitu. Jadi jemaat juga ikut menjaga. Kalau sudah menyimpang, ya, kita harus bilang itu tidak begitu. Jadi jemaat kita itu adalah jemaat yang ngerti kebenaran. Moral. Kita jaga moral. Tapi atas hal-hal yang subjektif, hal-hal yang remeh-temeh, hal-hal yang kecil-kecilan. Seringkali ada
prinsip-prinsip yang bagus juga kadang-kadang dipostkan di TikTok lah, di segala macam. Kalau ada hal-hal besar dikecilkan. Hal-hal kecil ya kan? Nah, kenapa pula kita yang kecil kita besarkan? Yang besar kita bikin meledak. Jangan jadi kacau balau nanti. Betul nggak? No. Ya. Saya bilang ya. Jemaat Alkitabiah Perjanjian Baru ini jemaat yang luar biasa. Tuhan ya, tidak bisa pakai orang Yahudi. Dikenal mereka nggak percaya dia. Orang Yahudi tidak terima Mesias, malah menyalibkan dia. Akhirnya Tuhan pakai siapa? Tuhan pakai jemaat yang percaya dia, yang menerima dia, jemaat Perjanjian Baru, yang memegang teguh pada firman-Nya. Tuhan percayakan kita misi memberitakan Injil ke seluruh muka bumi, mendirikan jemaat lokal sebanyak mungkin sampai bunyi sangkakala dia datang. Ini harus kita kobar-kobarkan terus dari satu generasi ke generasi. Satu generasi ke generasi. Kita mengharapkan orang-orang muda kalau bisa yang semakin pinter itu yang semakin bagus. Betul. Pintar menguraikan firman Tuhan. Bukan pintar mengkritik. Kalau suruh kritik orang, semua orang bisa. Betul nggak? Biasanya pemain bola yang paling jago itu yang di lapangan atau di podium di tribunnya. Betul nggak? Ya ampun, Messi aja kalah sama dia. Ronaldo nggak ada tandingannya sama dia. Dia bilang apa, kenapa tendangnya bisa begitu? Waduh, coba kamu yang tendang. Beda lagi itu. Betul nggak? Maka itu saya bilang, ya, coba. Oh, biasanya dulu ya, saya aktif mengajar. Biasanya mahasiswa sering ngomong, wah begini nanti keluar begini. Saya sering kali senyum lihat mereka. Kau belum terjun ke lapangan, kau masih duduk di tribun. Betul nggak? Sekali kau turun ke lapangan, di situ baru kau tahu. Di situ baru kau tahu berapa sulitnya memberitakan Injil, berapa sulitnya membangun jemaat. Ya, di situ baru kau tahu. Di situ mungkin baru kamu berhenti mengkritik orang. Betul nggak? Nah, ini mah penginjil semuanya itu yang sudah di lapangan susah, mereka diam. Mana berani kritik orang lagi? Betul. Ayo coba. Ya. Masih di kelas, wah, kayak jagonya nanti saya tamat begini begitu. Kita lihat ya. Kayak jagoan. Tapi nanti setelah di lapangan, ternyata susah, ternyata begini, ternyata begitu. Tahu dong ya. Saya kasih tahu. Ketika kita pergi memberitakan Injil, membangun jemaat, ya, sebenarnya kita menghadapi kesulitan, menghadapi pihak luar. Tapi kalau mendapat penghiburan dari pihak dalam, ada keseimbangan. Betul nggak? Tapi kalau hadap luar juga udah setengah mampus, di dalam sama orang yang kita pimpin, waduh. Benar-benar baru kemarin seorang penginjil, saya bilang bagaimana? Kamu di tempat kamu bagaimana? Omong dari hati ke hati. Ya, kami kebaktian 3 orang, Pak. 3 orang. Nggak bisa tambah lagi. Wah, sudah diusahakan pun. Dia bilang apa? Yang membuat saya masih cukup kuat untuk bertahan adalah seorang bapak. Dia sebut namanya. Bapak itu yang menguatkan saya.
Bapak itu yang bilang apa? Kita jangan ini jemaat ini. Dan dia bilang sama saya, Pak Suento, kita rencana nanti blok kelas di RAC, kami mau kirim 7 orang. Oh ya, puji Tuhan, saya bilang. 7 orang simpatisan. Lalu saya bilang, ya kita akan keluar tiket bolak-baliknya. Karena yang mau ikut ini miskin amat. Hah? Saya bilang, seberapa miskin? Ijazahnya saja belum ditebus. Oke. Saya kasih tahu Simu, saya bilang, ya Tuhan Yesus bilang apa? Orang buta sudah melihat, orang tunggang sudah jalan, Injil sudah diberitakan kepada orang-orang kaya, orang-orang miskin. Ya. Orang miskin lebih gampang terima Injil. Ya. Orang kaya terlalu sombong, orang terlalu tua sombong. Ya. Jadi orang kaya terlalu sombong, orang tua terlalu sombong, yang merasa sekolah banyak sombong. Ya, kita cari yang miskin. Nah, tetapi kan miskin kurang duit, gitu kan? Jadi gini, dia bilang apa? Nanti katanya, saya bilang 7 orang, biaya bolak-baliknya apa perlu saya himbau? Enggak, kata bapak itu enggak usah. Hal kecil begini kita coba tanggung dulu di sini katanya. Wah, saya bilang hebat juga. Kemudian dia ngomong saya apa? Saya bisa bertahan di situ, Pak Suento. Itu adalah karena Bapak ini. Nah, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Anda bisa lihat nggak? Saya pakai. Anda bisa lihat nggak? Ya. Seorang hamba Tuhan, penginjil. Saya kasih tahu kan. Mungkin mau disembeli lah, mau diapalah, mau dibakar lah, mau digantung di Monas. Kita kuat biasanya menghadapi itu. Karena memang sudah rencananya dikorbankan. Betul nggak? Weh, ayo! Ya, mereka bilang sama, kamu banyak kritik, ini tulisan yang kritik. Karena hari ini antikristus siapa? Marah besar itu mereka. Nanti kamu ditangkap, dan itu saya bilang, kalau mereka gantung saya di Monas, itu saya makin senang. Karena akan bukan hanya berita hangat Indonesia, seluruh dunia. A preachers being hanged on the Monas. Kan bagus sekali. Betul nggak? Saya kasih tahu Anda, yang hamba Tuhan tidak sanggup, itu justru sebenarnya ada apa? Tidak didukung oleh orang-orang yang dia sayang. Betul nggak? Tidak didukung, tidak mendapat support dari orang-orang yang dia layani, yang dia sayang. Malah, kritik-kritik yang tidak perlu. Makanya kan saya suruh pemimpinnya, kamu pergi beli bakmi, saya bilang. 20 sekian bungkus, coba hitung kita berapa. Dia pergi beli bakmi 20 sekian bungkus, kan cukup lama. Saya ngomong sama jemaatnya, saya bilang gimana? Kalian ini komplain begini, komplain begitu, banyak komplainnya. Kasih tahu saya, apanya yang dia nggak bagus? Doktrin, bagus Pak. No. Apalagi moral, no. Ya udah, saya bilang. Ini yang paling utama. Yang lain-lain, itu kebijakan, saya bilang. Kau panggil Mikael, malaikat penghulu malaikat, dia datang gembalakan kalian di sini. Kamu tahu kebijakannya apa? Betul nggak? Mungkin malah lebih parah dari yang ini. Dan kalian harus terima. Harus terima. Nah, ini yang membuat kita bahagia. Pelayanan. Dan ketika orang melayani Tuhan dengan penuh bahagia, gembira, dan itu akan menginspirasi orang-orang muda. Betul nggak? Ketika gereja Tionghoa dengan sistemnya, majelis menentukan segala-galanya sampai ke gaji pendetanya. Ya, saya masih ingat dulu saya dapat gas 1 tabung, beras 20 kilo, segala macam.
30 lebih tahun yang lalu saya sudah bilang, gereja Tionghoa akan krisis hamba Tuhan. Pasti. Ya, dan betul, sekarang, Wak Itang, tapi yang jadi gembala lah iya, si Hombing. Kenapa? Ya. Karena segala-galanya itu ada efeknya. Ada efeknya. Dan ketika seorang melayani Tuhan dengan penuh sukacita, anak-anaknya akan melihat, ini baik. Sukacita. Dan bukan cuma anak-anaknya. Orang-orang muda semuanya akan melihat. Ya, memang tidak kaya. Memang tidak kaya. Tetapi ada kebahagiaan. Ada ekstra yang tidak dapat diberikan oleh dunia. Itu beda. Sebenarnya ini jadi jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Kita mau regenerasi. Kita mau regenerasi. Dan saya mau ya grafik GBIA seperti pesawat tinggal landas. Dan kita sudah menetapkan tanggal 13 sampai 17 Oktober. Kongres. Ini kongres sudah sangat perlu. Saya malah mengharuskan penginjil-penginjil yang belum berhasil harus datang. Tidak boleh ada alasan. Karena kita mau bicara. Masalahnya ada di mana. Kita mau bicara hati ke hati. Dan jikalau semuanya itu dilaksanakan pada bulan Oktober, Anda tahu, sekarang kita mulai daftar siapa yang bisa datang dengan uang sendiri dan siapa yang memerlukan tiket bolak-balik. Dan saya hitung yang perlu tiket bolak-balik sudah daftar lebih dari 10 orang. Ya, bolak-balik 4 juta itu berarti lebih dari 10 orang sudah lebih dari 40 juta. Kalau bolak-balik, tiket bolak-balik 50 orang, Anda bisa hitung. Berarti bulan Oktober nanti, itu urusan besar. Tetapi kita harus. Kalau kita tidak mau penginjilan menurun, kalau kita tidak mau aktivitas pembangunan jemaat di seluruh Indonesia stagnan, tidak bergerak. Kalau kita mau maju, kita harus berseru kepada Tuhan. Pakailah saya Tuhan, pakailah saya. Kita berdoa. Mari kita berdoa, kita sampaikan kepada Tuhan. Sampaikan kepada Tuhan isi hatimu. Keadaan kekristenan di dunia, di Indonesia, bahkan di tempat kita, di GBIA sendiri, sudah seperti apa. Dan marilah kita berseru kepada Tuhan, supaya kita ada bagian di dalamnya. Kita ada bagian di dalamnya. Untuk membuat segala-galanya menjadi lebih baik. Menuju ke lebih baik. Lebih baik dan lebih baik. Bapa di sorga, hamba hanya menyampaikan apa yang patut disampaikan. Karena hamba sangat sedih ketika melihat banyak gereja di Amerika, apalagi di Inggris, di Eropa, hampir tidak ada orang. Tuhan, bahkan sekolah teologi menurun drastis. Tuhan tolong kami. Tuhan bangkitkan kami. Bangkitkan kami Tuhan. Tolong kami. Bangkitkan kami. Tuhan pimpin kami semuanya. Buka mata kami. Agar kami melihat. Buka mata kami. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.